juga dari Brazil yang memulangkan Asian Pride Jepang dengan skor 2-1 walaupun sempat tertinggal lebih dulu. Kalau gue lihat Jepang di babak pertama sebetulnya sudah memainkan taktik yang benar ya. Ketika lu melawan pemain-pemain macam Vini, macam Cunha yang memang sangat berbahaya ketika taktik yang benar itu apa? Parkir bis. Ya, ketika lu pemain-pemain ini kan berbahaya ketika diberikan ruang, coach. Jadi ketika lu bertahan dan akhirnya counter dan itu terbukti mereka unggul di babak pertama. Tapi ya harus dikasih kredit untuk Ancelotti. Dia merubah permainan lebih pragmatis di babak kedua. Dia menambah pemain di kotak penalti. Kita lihat Casemiro, ya dan Gabriel juga bisa ada di situ kan juga sesuatu hal yang diperintah seorang Ancelotti gitu. Jadi menurut gua ya terlihat di babak kedua ketika Jepang bermain terbuka, akhirnya Brazil lebih mendominasi, lebih banyak peluang di situ dan mereka bisa mengantisipasi serangan balik dari Jepang. Itu lihat statistiknya babak kedua deh. Babak kedua. Ya itu berapa? 0,04. Apa yang terbuka 0,04? Secara pertahanannya lebih terbuka. Ball possession 30% apa yang terbuka? Nggak ngerti gue nggak ngeliat terbukanya. Tapi secara pertahanan lebih rapat di babak pertama menurut gue. Lebih kalau menurut gue ya, babak pertama lebih organize, babak kedua kenapa nggak stamina menurun? Ya kan unggul lebih banyak. Jadi nggak bisa lagi, tapi tetap nunggu nggak terbuka. Even mereka ketinggalan lebih beda. Beda. Secara beda. Kalau lu bilang lebih terbuka, artinya lebih terbuka menyerang. Enggak. Kalau lu bicara pertahanan lebih terbuka, itu beda. Secara pertahanan lebih terbuka karena setelah kebobolan gol Casemiro lu lihat ada satu lagi peluang dari Brazil yang nyaris membobol gawang Jepang. Iya. Golnya seperti apa? Kan oportunis semua. Dari Ancelotti gue nggak lihat hebat-hebat juga, crossing aja. Gol Casemiro kan crossing, ya kan? Gol kedua menit 95 Martinelli itu kan dari counter kalau nggak salah. Iya dari intercept tadi ya. Ya intercept di tengah kan. Jadi bukan sebuah set piece juga dari Jepang. Jepang kalau gue lihat karena babak pertama mereka begitu ketat dari sisi defense-nya. Stamina menurun sehingga mereka nggak bisa mempertahankan. Untuk gue begitu stupid, lu masuk di sebuah turnamen 4 tahun sekali, lu main bertahan. Kita tahu semua kok, berhasil ini nggak hebat-hebat sama Vini iya betul. Tapi Vini kalau double cover nggak kemana-mana juga. Ujung-ujungnya crossing juga kan? Iya kan, ngerti nggak? Jadi dengan banyak crossing aja, lu bisa lihat bahwa Brazil ini sebenarnya nggak sehebat itu. Tapi kalau lu nggak punya nyali, kayak pelatih Jepang, kayak Kuman, layak pulang. Menurut gue kok. Jepang gak sejelek itu kok. Dan mental pemain Jepang itu very disiplin. Very disiplin. Jadi untuk gue sih, lu layak kalah karena lu gak punya nyali untuk menyerang. Lawan Brasil yang gak bagus-bagus juga. Iya, gue sih tadi melihatnya Jepang itu udah menjalankan skema yang bagus di babak pertama. Tapi ya itu untuk bisa seperti babak pertama dia butuh stamina yang kuat sampai 90 menit. Nah, dan dia nggak punya itu. Kedua, dia nggak punya kedalaman squad yang bisa mumpuni untuk bisa nyuri momentum lagi. Kan kita tahu kalau di 2022 itu masih ada Mitoma, ada Kubo tadi juga cedera kan akhirnya nggak bisa main, nggak fit. Bahkan masih ada Endo di tengah, ada Minamino, terus juga ada Asano. Jadi secara quality depth-nya mereka masih bisa ada variasi. Nah ini kalau udah habis, udah nggak punya pemain pelapis yang bisa mengangkat mereka lagi di babak kedua atau even sampai kalau let's say ke extra time gitu. Nah ini membuat akhirnya ya gue melihat tadi di babak kedua Jepang bermain seperti jadi kayak Korea waktu yang kemarin kalah terakhir itu. Jepang ternyata overhype gitu di pertandingan yang harusnya gue rasa mereka harusnya bisa keluar, tapi justru mereka kayak terlalu takut untuk bisa meladeni Brazil di babak kedua. Tapi gue rasa Jepang kalau main menyerang sangat bisa. Mereka di Asia menunjukkan kok mereka bisa bermain. Kualitasnya rendah lawannya, betul. Tapi mereka bisa menunjukkan lawan Belanda pada satu mereka bisa bermain kok. Mereka menunjukkan bisa bermain. Tapi kan kembali lagi, lu terlalu respect. The problem dengan Jepang, dengan pelatih ini terlalu respect terhadap Brasil, terlalu respect terhadap Belanda. Dan dia nggak ada perubahan skema kan? Nggak ada perubahan sama sekali. Lo tetap bermain dengan kayak gitu aja kayaknya mau memaksa sampai extra time. Iya. Kalau lu dari awal, lu berani ngepres, paksa Brasil main long ball. Emang di depan siapa sih?
Kunya, Vini sama Ryan. Emang nggak bisa ditahan mereka dengan long ball? Apakah mereka kuat dengan bola atas? Iya. Kan nggak juga. Enggak, apalagi mereka nggak pakai gitu. Thiago. Iya. Agak aneh sih tadi main bola atas juga dia. Lu itu nggak punya nyali. That is the point dengan negara-negara yang pulang. Bukan mereka nggak bisa main, tapi mereka nggak punya nyali untuk bermain. Di Jepang kasih ibarat buka karpet merah buat Brasil, silakan masuk dengan paksa main crossing. Tapi karena terlalu bertahan. Kalau coach lo lihat dari apa yang Jepang sama Korsel, coach, apa yang berbeda? Kan ini kelihatannya Korsel mungkin ya nggak lolos grup sebuah tamparan. Menurut gue ya. Tapi pressure-nya kayak gede banget Korsel ya. Kualitas pemain. Oke. Kualitas pemain Jepang sebelum satu bola ditendang, gue bilang Jepang di atas Korsel. Iya. Setelah match pertama atau kedua, gue bilang Korsel di atas Jepang. Lebih bagus mainnya. Cuman gue 2 kali nonton Korsel, finishingnya jelek. Iya itu dia nggak ada kualitas. Finishingnya jelek banget. Gue sih ngelihat squad ini nggak sebagus yang di squad Piala Dunia lalu. Itu benar, itu setuju gue. Setuju. Tapi yang gue lihat memang secara tim ini kan selalu dibangun dengan compact kan. Cuman yang gue bilang lebih kurang dibandingkan dengan edisi sebelumnya adalah ini tim nggak punya pembeda, nggak punya pemain yang bisa diandalkan. Ada nilai tambahnya, betul. Cuman ini nggak ada. Bukan berarti lu harus main parkir bis juga kan. Kalau ini kan si babak keduanya Brasilnya tetap nyerang terus. Jaga karena skor 1-1. Jepang ini salahnya mau bermain pas ketinggalan. Iya. Lawan Belanda masih ada waktu. Iya. Lawan ini menit 95 nggak ada waktu lagi. Jadi yang goblok siapa? Ya pelatihnya. Dan secara fisik yang pertama sama 3 besar udah beda. Menurut gue. Iya. Secara mental dia. Pelatihnya benar-benar layak dipecat. Dan Brasil padahal di Asia main bagus banget Jepang. Sampai kalau nggak salah gue sempat bilang ini harusnya ke Indonesia nih pelatih kayak begini. Iya. Mainnya bener-bener build up-nya, main 4 back selalu, nggak pernah 3 back, 4 back selalu, semua diobok-obok. Tapi emang ngaruh sih. Ya. Menurut gue ngaruh dengan Mitoma yang main di Eropa, levelnya itu nggak ada sih, ngaruh banget sih. Tadi tuh bener-bener udah tinggal 1-2 orang aja, habis itu udah nggak punya kedalaman squad yang bagus lagi. Jadi emang segitu ngaruhnya ketika 1-2 orang hilang yang memang secara talent gapnya jauh dibandingin yang lain-lain di cadangannya. Kalau